Iko Julian Junior? Oke, Fani. Jadi sebelumnya saya beri disclaimer dulu bahwa ada dua versi yang terjadi rekonstruksi di Jalan Veteran. Dan yang utama adalah rekonstruksi dari kesaksian Vicky dan Aziz. Vicky dan Aziz datang dari arah timur menuju barat atau tepatnya dari Jalan Veteran. Alasan mereka melintasi jalan tersebut untuk mengejar mobil yang terlibat tabrak lari. Dan saat mengejar tersebut, Aziz dan Vicky diberhentikan di Jalan Veteran, tepatnya di depan Tower Bersama Group ya. Dan di situ diberhentikan oleh petugas dari Brimob. Uh, dan kemudian setelah beberapa saat, Iko yang mengendarai kendaraan dan juga temannya Ilham menabrak Vicky dan Aziz di bagian belakang. Sehingga kendaraan Vicky dan Aziz melaju dan menabrak di bahu jalan sebelah Polda, dan beberapa orang terjatuh termasuk dari Vicky dan kemudian Aziz, juga Iko dan serta Ilham yang saat itu membonceng dari Iko. Mereka terjatuh dan setelah itu dari rekonstruksi tersebut para rekan Brimob datang untuk menolong Iko dan juga Ilham untuk dimasukkan ke mobil double cabin hitam yang memiliki rotator di atasnya. Dan mobil tersebut kemudian membawa Iko dan juga Ilham menuju ke Rumah Sakit Karyadi. Nah, usai rekonstruksi yang versi pertama, ada rekonstruksi versi yang kedua yang dikatakan oleh Ilham, di mana Ilham merupakan saksi kunci karena dia berada tepat pada kejadian tersebut dan membonceng temannya Iko. Di situ Ilham bercerita bahwa kejadian tidak seperti apa yang terjadi. Menurut versi dari Ilham, Ilham dan Iko sendiri jalan dari Jalan Pahlawan menuju Veteran. Otomatis arahnya adalah dari Ali dan Aziz. Dan ketika itu Iko dan juga Ilham jalan tepat di sekitaran Joglo Semar Travel. Di sekitaran situ ada benda tumpul keras yang melayang ke arah mereka berdua, sehingga Ilham yang kala itu sedang nunduk dan juga kemudian mendangat, itu terkena lemparan dari benda keras tersebut tepat ke mukanya. Dan saat itulah kendaraan dari Iko dan juga Ilham yang ditumpangi mereka berdua jatuh, dan posisi Ilham saat itu setengah sadar ya. Dia melihat, memastikan kondisi temannya, apakah temannya baik-baik saja atau seperti apa. Dia sempat melirik ke bagian depannya, dan di depan itulah posisi Iko tergeletak dengan badan telungkup. Dan setelah itu dari pengakuan Ilham, dia sadar bahwasannya lupa segalanya dan dia pingsan setelah memastikan kondisi Iko itu berada di depannya, dan saat sadar berada di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Dan saat itu pada proses rekonstruksi tersebut pada versi Ilham, ibu dari Iko yakni Ibu Suryani terus memegang tangan Ilham, menguatkan Ilham untuk mengatakan apapun yang sebenarnya terjadi, dan berharap agar kasus ini segera tertangani dengan baik. Jadi seperti itu, Fani. Baik, kemudian bagaimana respon dari pihak keluarga dan pihak kepolisian, rekan Reza? Ya, tetap sekali di sana ada pihak dari keluarga dan juga teman-teman dari Iko, juga ada ikatan alumni dari FPK UNES. Salah satunya Noval, yang juga sebagai kuasa hukum dari keluarga korban. Di situ mereka mengatakan banyak ya, yang pada intinya adalah ada versi yang berbeda antara versi dari keterangan Vicky dan Aziz dan juga versi dari Ilham. Dan pihak dari kuasa hukum korban atau Noval itu sudah beberapa kali memastikan kepada Ilham apakah benar ada terjadi tabrakan atau tidak, dan jawaban Ilham tetap kekeh bahwa dia terjatuh karena dilempar. Tidak ada tabrakan di situ dan juga tidak menabrak seseorang yang berada di jalanan veteran tersebut. Namun dari pihak kuasa hukum sudah melakukan berbagai hal ya, utamanya mengumpulkan barang bukti CCTV. Namun untuk CCTV yang berada di Polda Jateng, di mana yang menyorot langsung ke arah jalan veteran, masih belum didapatkan saat ini. Dan dari pihak kuasa hukum korban juga meminta Komnas HAM untuk mendesak segera memberikan mendesak
dari Komnas HAM untuk meminta dari video yang dimiliki Polda Jateng yang menyorot langsung kepada Jalan Veteran. Saat ini sudah ada beberapa rekaman CCTV yang didapatkan dari pihak keluarga korban, yang diantaranya yaitu rekaman dari Rumah Sakit Karyadi dan juga rekaman dari jalan yang menyorot ke arah Jalan Pahlawan yang didapatkan dari CCTV Dinas Perhubungan. Namun untuk saat ini pihak keluarga masih mendesak untuk pihak Polda Jateng segera membuka rekaman CCTV. Sedangkan dari keterangan pihak kepolisian tadi saat ditemui di lokasi kejadian, salah satunya ada Kasat Lantas Polrestabes Semarang, Yunaldi, yang mengatakan bahwa saat ini untuk statement dari pihak kepolisian satu pintu dari Polda Jawa Tengah yang dihubungkan langsung oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah. Untuk saat ini pihak Tribun Jateng masih mencoba berusaha menghubungi dari Kabid Humas Polda Jawa Tengah. Jadi seperti itu, Fani.